Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita di pagi yang indah ini? Saya berharap kita semua berada di dalam damai sejahtera, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Untuk memulai dan menemani segala aktivitas kita hari ini, saya mau membawakan renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang penuh kasih, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan persekutuan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam, dan kami bersyukur atas hari baru dan kesempatan baru yang Engkau berikan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kegiatan kami hendak mendengarkan kebenaran dari firman-Mu dan merenungkannya di dalam hidup kami. Urapi kami agar kami dapat mengerti dan menaati segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang menemani kita hari ini, Senin 21 April 2025, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mazmur pasal 118 ayat 13 sampai 18. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari raya Paskah kedua bagi kita orang Kristen, di mana kemarin kita telah merayakan Paskah pertama, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana melalui kebangkitannya yang nyata, kita juga dibangkitkan dalam iman dan percaya kita. Melalui ayat firman Tuhan ini, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari kitab Mazmur ini? Kitab Mazmur 118 ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ini merupakan sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan yang baik dan setia. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang abadi. Dalam kesesakannya, pemazmur memanggil Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Pemazmur percaya bahwa dengan Tuhan di sisinya, tidak ada yang dapat membahayakannya. Meskipun dikelilingi oleh musuh, pemazmur yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah kekuatannya dan keselamatannya. Pemazmur mengakui bahwa hanya dengan berlindung kepada Tuhan, maka dia memiliki kemenangan dan keselamatan, daripada mempercayai manusia atau penguasa yang penuh dengan tipu muslihat. Melalui ayat kitab ini, pemazmur begitu dengan kesungguhan hati, pemazmur bersyukur atas kebaikan hati Tuhan yang telah menyelamatkan. Bahkan pemazmur memiliki tekad untuk menyaksikan dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Dan hal ini juga merupakan panggilan untuk kita semua, supaya kita hidup di dalam Dia dan menjadi saksi atas karyanya yang ajaib di dalam kehidupan kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang nyata. Karena kita percaya bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian juga hidup di dalam kita untuk memberikan kehidupan kepada kita. Apa yang dapat kita pelajari di dalam nats hari ini? Bahwa di dalam pernyataannya di ayat 13, pemazmur menyatakan, Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh,
tetapi Tuhan menolong aku. Ini sebanding dengan Tuhan Yesus yang ditolak dan persekongkolan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dia ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya yang sudah tercerai-berai pada saat itu. Ada tekanan yang luar biasa yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu. Namun di sini pemazmur mengakui dengan menyatakan di ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dan ini juga yang Tuhan Yesus lakukan dengan penyerahan diri secara total di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari jeratan maut. Namun pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan telah mengalahkan maut itu sendiri. Ada sorak-sorai dari kemenangan yang besar. Sama seperti ayat di 15 menyatakan bahwa suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dan di ayat 16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di kedua ayat ini, pemazmur mengulangi frasa tangan kanan Tuhan sampai 3 kali. Ini berarti ada konfirmasi yang kuat dari pernyataan pemazmur bahwa Tuhanlah pemilik otoritas tertinggi untuk menyelamatkan dan memberi kemenangan yang abadi. Maka di dalam konteks Paskah hari ini, kita melihat tangan kanan Tuhan bekerja lewat kebangkitan Kristus. Ketika Yesus bangkit, Dia mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Di Kolose 2 ayat 15 berkata bahwa Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sorak-sorai yang diungkapkan pemazmur kini juga merupakan milik kita karena kita hidup di sisi kemenangan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, jika saat ini engkau merasa kalah dan lemah dalam pergumulan hidup, ingatlah bahwa tangan kanan Tuhan telah menang. Paskah hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Dialah sumber kemenangan kita. Dia akan terus menjaga kita dan melindungi kita dari jeratan iblis yang menyesatkan. Dan akhir dari nats ini, yaitu puncak dari kemenangan yang dialami pemazmur, yaitu pernyataan pemazmur di dalam ayat 17 dan 18 yang berkata bahwa pemazmur mengungkapkan, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Ini merupakan puncak pernyataan yang diungkapkan pemazmur atas kemenangan yang dialami. Dan pemazmur sadar betul bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sebuah tujuan menceritakan karya Tuhan yang amat besar dan sempurna kepada orang lain. Dan di ayat 18 pemazmur mengungkapkan, "Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut." Ini merupakan disiplin Tuhan dalam hidup pemazmur, justru menjadi kesaksian pemazmur tentang kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Sama halnya dengan kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi saksi dan pewarta-pewarta kerajaan surga dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan segala tantangannya, adalah panggung bagi kita untuk memamerkan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita? Mungkin dengan berbagi antar sesama, bahkan yang berbeda dengan kita, menolong orang lain, bahkan menceritakan perbuatan Tuhan melalui media sosial, mungkin, atau bahkan mengucap syukur bersama keluarga atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita boleh dimenangkan dalam keselamatan yang kekal, sehingga kita boleh hidup taat di hadapannya, sehingga melalui ketaatan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan selamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa kami yang kekal, terima kasih telah menyelamatkan kami melalui kebangkitan Yesus. Beri kami kekuatan untuk hidup bagimu dan menceritakan karyamu pada dunia, sehingga orang-orang yang mendengar kebangkitanmu juga ikut dikuatkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami mau berdoa juga. Kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami Tuhan agar kami selaras dengan kehendak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami dan mungkin kesulitan-kesulitan boleh kami alami hari ini, biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami dan sandaran kami. Karena kami tahu Engkau hidup di dalam kami. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka yang berseru dan bersandar kepadamu. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang kelaparan boleh dikenyangkan, dan sedang dalam kesakitan boleh mengalami kesembuhan, dan yang sedang dalam keterpurukan boleh mengalami kebangkitan dan semangat hidup. Keluarga yang tercerai-berai boleh disatukan kembali, dan berkati setiap pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami perbuat boleh menghasilkan dan berbuah lebat seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami hanturkan hanya di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya dan selamat beraktivitas.